Tapi dalam setiap apapun yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang dekat dengan diri kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan, tetap setia saudaraku. Sampai Tuhan pun berdiri di tahta kudusnya untuk melihat iman kita itu saudaraku. Baik, kita akan buka saudara dari kitab Kisah Para Rasul yang ke-7 dari ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-60 saudaraku. Nah, di sini judulnya ditulis Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Haleluya ya. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ya, dengan kata lain pagi hari ini kita belajar tentang kehidupan Stefanus saudaraku. Ya. Nah, sebelum saya bahas, kita harus tahu dulu siapakah Stefanus ini, saudara. Ya, dan di dalam Kisah Para Rasul dia sempat ditulis dan ini cukup viral. Dan saya yakin di antara kita semuanya tidak ada yang tidak tahu tentang si Stefanus ini. Siapakah si Stefanus ini? Ya, saya yakin dan percaya saudara pasti tahu. Stefanus ini adalah seorang murid Tuhan, tetapi bukan dari antara 12 rasul, tidak saudaraku. Ya, namun Stefanus ini tidak lama dia melayani Tuhan, tetapi dia langsung mengalami yang namanya kematian, bukan karena sakit atau bukan karena kecelakaan, tapi karena dibunuh, saudaraku. Haleluya. Stefanus ini bukanlah dari antara 12 murid rasul, bukan saudara. Dia bukan, karena nama Stefanus ini tidak ada di antara nama murid yang 12 itu, tidak. Tetapi ketika saya baca kisah Stefanus ini sangat luar biasa saudaraku, ya. Sebenarnya Stefanus ini adalah seorang anak muda yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus saudaraku, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena ini sudah di Kisah Rasul pasal 8, sementara Roh Kudus dicurahkan itu dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu sudah dibahas di sana. Nah, saudaraku, sebelum kita baca ini, mari sama-sama kita lihat dulu, kita baca dulu biografi daripada si Stefanus ini, saudara. Ya, haleluya. Nah, dari Kisah Rasul pasal 6, judulnya di sini 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Ayat yang pertama, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Nah, saudaraku ini berkati oleh Tuhan, jadi ketika jemaat semakin bertambah banyak, ketika rasul-rasul waktu itu melayani dan mengadakan tanda-tanda mujizat, nah, yang pertama kali ketika Petrus mulai melayani, bahkan mulai menceritakan tentang siapa Yesus sebenarnya, saudaraku, ya, itu langsung 3.000 jiwa bertobat. Coba saudara bayangkan ketika Petrus mengadakan KKR, lalu dia berkhotbah saudara, dia menceritakan bahwa Yesus yang kalian bunuh itu dialah Allah. Dialah yang kalian bunuh itu, dia bukan manusia biasa. Sebab kami telah melihat bagaimana dia melayani dengan kuasa dan dengan penuh kasih. Lalu ketika orang-orang mendengarkan saat itu, 3.000 jiwa bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis, saudaraku, dan juga akhirnya bergabung dengan mereka. Itu baru satu kali khotbah dan Petrus yang melakukannya. Belum lagi murid-murid yang lain, dan tentu saja saudaraku, ya, pada tahun-tahun itu, bahkan pada zaman itu banyak sekali orang-orang yang bertobat dan menggabungkan diri dengan mereka. Dan juga termasuk orang-orang tua, ya, ibu-ibu yang janda-janda, bahkan lansia-lansia yang sudah mungkin tidak punya suami, bahkan anak-anaknya mungkin sudah pada besar semua, saudaraku. Lalu mereka juga ikut bergabung, ya, yang orang-orang tua ini
ikut bergabung dengan mereka. Mereka bukan mengemis ini orang-orang tua dan janda-janda, tapi mereka menjadi pendoa-pendoa syafaat buat rasul-rasul ini, saudaraku. Ya, jadi timnya, pelayanannya rasul-rasul ini sangat luar biasa. Namun memang janda-janda ini karena sudah tidak ada yang merawat dan mengurus mereka, mereka harus dipenuhi, dicukupkan segala keperluan mereka. Ya, kita tahu bahwa di zaman rasul-rasul ini, ya, orang-orang membawa persembahan mereka dan itu menjadi milik bersama, dan tidak ada yang miskin di sana dan tidak ada juga yang terlalu kaya. Semuanya rata, saudaraku. Tetapi karena mengurusi pembagian ini kepada janda-janda dan juga ibu-ibu yang miskin, yang sendiri di sana, lalu murid-murid ini akhirnya seperti fokus kepada persoalan itu dan sempat tertunda pelayanan pemberitaan Injil atau KKR lah untuk zaman sekarang ini. Itu sebabnya murid-murid, ke-12 murid ini memanggil pada murid-murid yang lain untuk menyerahkan petugas, ya, untuk menyerahkan tugas pelayanan ini, yaitu mengurus janda-janda dan ibu-ibu tua atau yang bisa disebut juga lansia, saudaraku. Jadi dengan kata lain, ya, ketika dipilihnya Stefanus ini bukanlah pasukan khusus atau bisa dikatakan pasukan tempur seperti ke-12 rasul ini untuk memberitakan Injil, tidak, saudaraku. Tapi dia dikhususkan untuk mengurus janda-janda dan ibu tua ini. Nah, kita lihat, saudara, ya. Sekali lagi saya akan bacakan. Pada masa itu ketika jumlah murid-murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ayat yang kedua, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Ayat yang ketiga, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh. Nah, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Jadi Stefanus ini, ya, salah satu dari 7 orang ini adalah Stefanus, diangkat, ditugaskan untuk mengurusi persoalan tentang yang namanya lansia-lansia ini, saudara, ya. Ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Jadi penuh iman, penuh Roh Kudus. Dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya, saudaraku. Jadi sistem pelayanan daripada rasul-rasul ini sangat baik, ya. Jadi ketika banyak orang-orang yang mulai bergabung, termasuk para bisnismen, pedagang-pedagang, bahkan petinggi-petinggi, pejabat-pejabat daerah, dan juga imam-imam yang ada di sana, mulai bergabung dan mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis dan percaya kepada Yesus. Dan semakin bertambah besarlah pelayanan mereka. Haleluya. Ingat, ya, Stefanus salah satu dari antara 7 orang yang dipilih untuk mengurusi pelayanan lansia ini, saudara. Haleluya, praise the Lord. Ya, kita lanjut lagi, saudaraku, di ayat yang ke-8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, dan ternyata Stefanus juga, ya, diberikan Tuhan, ya, kuasa dan pengurapan, saudaraku. Haleluya. Sekalipun dia pelayanannya pelayanan diakonia untuk orang-orang yang lansia, saudara, mengurusi orang-orang tua, tetapi di dalam pribadinya Stefanus ini, ya, Roh Kudus juga bekerja, Roh Kudus juga penuh di dalam dia. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, Stefanus juga bagian daripada kasih karunia itu. Di ayat ke-8 ini, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Haleluya.
Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, di zaman apostolik ini, di zaman rasul-rasul ini, memang kalau Roh Kudus sudah turun, maka saat itu juga orang yang menerima karunia Roh Kudus, orang yang menerima kuasa Roh Kudus juga akan diperlengkapi dengan tanda-tanda mujizat, saudaraku. Haleluya. Ini intinya bukan persoalan mujizat, bukan, saudara. Nanti kita akan lihat. Tetapi saudara harus yakin, sekalipun saudara, kalau istilahnya di sini rasul-rasul ini adalah pejabat tinggi atau orang-orang yang menduduki posisi tinggi dalam pelayanan saudara, dan saudara berpikir, saya orang biasa aja, jemaat biasa saja, saya tidak seperti mereka, saya tidak sekolah Alkitab. Saudara ini berkati oleh Tuhan, Stefanus ini tidak ikut dalam bimbingan rohani selama 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, karena tidak ada namanya pernah disinggung di sana, saudaraku. Tetapi ketika di zaman rasul-rasul ini, di mana Roh Kudus dicurahkan, Stefanus juga ikut ambil bagian. Dan saya tidak mengerti apakah Stefanus ini salah satu murid di antara yang ke-24 atau salah satu murid di antara yang ke-70 murid itu, saudaraku. Ya, saya belum perhatikan. Tapi yang pasti Stefanus ini bukanlah salah satu di antara murid intinya Tuhan Yesus yang 12 itu, saudara. Tetapi buktinya di sini Alkitab mencatat Stefanus itu juga dikaruniai oleh kuasa dan mengadakan tanda-tanda mujizat. Dan itu artinya siapapun kita, saudara, di akhir zaman ini. Haleluya. Apakah saudara seorang guru, apakah saudara seorang pedagang, apakah saudara seorang ibu rumah tangga, apakah saudara seorang jemaat biasa saja, saudara, apapun profesimu, mungkin engkau mengatakan, saya tidak punya basic untuk berkhotbah, saya tidak punya basic sekolah Alkitab, saya tidak punya basic seorang majelis atau penatua. Saya mau katakan, saudara, ketika Roh Kudus turun ke atas saudara, ketika saudara rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus dan Roh Kudus turun ke dalam hidup saudara, maka saudara sama dengan mereka, sebab Roh Kudus yang bekerja di dalam mereka juga bekerja di dalam saudara. Jadi nantikanlah Roh Kudus, berdoalah senantiasa, minta kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu Roh Kudus itu, roh yang ada di dalam Yesus, roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tuhan, biarlah dia juga berdiam di dalam hidupku. Haleluya. Saya percaya, saudaraku, bukan hanya membuat tanda-tanda mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang lumpuh, dan membuat orang tuli mendengar. Tetapi ada banyak mujizat-mujizat lain, saudaraku. Membuat orang yang tadinya tidak bisa mengerti firman Tuhan, ketika urapan Roh Kudus itu bekerja di dalam saudara, ketika saudara mulai bercerita tentang firman Tuhan, orang-orang yang tadinya buta tentang kebenaran, dan mereka akhirnya melihat Tuhan Yesus. Itu pun mujizat, saudaraku. Haleluya. Ya, jadi ketika saudara menyingkapkan yang namanya misteri kehidupan, sehingga orang mau berbalik kepada Tuhan, itu pun mujizat. Itu sebabnya di ayat yang ke-7 tadi, saudara, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Ketika saudara dapat membawa jiwa-jiwa dan percaya kepada Tuhan Yesus, itulah mujizat yang paling luar biasa. Bahkan di luar itu pun, maka hidup saudara akan hidup dalam karunia-karunia mujizat terus, saudaraku. Haleluya. Maka semua apapun yang menjadi bagian kebutuhan hidupmu, saya percaya kalau saudara sudah melakukan mujizat untuk orang lain, pasti juga mujizat demi mujizat terjadi di dalam hidupmu, saudaraku. Haleluya. Itu sebabnya Yesus berkata begini. Ya, ketika dia mengajar, firman Tuhan berkata, di mana ada seorang ayah, ya, yang anaknya minta roti tapi dia kasih batu? Apakah ada seorang bapak yang anaknya minta telur tapi dia kasih ular? Ada? Tidak ada. Tetapi mintalah kepada Bapa. Lalu Bapa akan memberikan apa? Dicatat di sana, Bapa akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Haleluya. Justru di dalam hal meminta ini, saudaraku, ya, itu pasti ada di Matius pasal 5, ya, hal meminta, saudara, atau hal berdoa. Yesus mengajarkan ketika kita minta kepada Bapa, justru yang diberikan bukan apa yang kita minta, tapi Bapa memberikan Roh Kudusnya. Kenapa Roh Kudusnya yang diberikan, saudara? Karena Roh Kudus itulah intinya, saudaraku.
Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya untuk melakukan tanda-tanda ajaib, tapi hidup saudara pun akan dipenuhi dengan keajaiban dan keajaiban. Haleluya. Jadi kejarlah kasih karunia itu, saudaraku. Haleluya, praise the Lord, ya. Nah, kita baca terus ayat yang ke-9. Saya baca ayat 8 lagi deh penjelasannya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Haleluya. Ya, ketika Stefanus ini adu argumen atau mungkin bisa dikatakan zaman sekarang berdebat, Stefanus selalu bisa menjawab, ya, memberikan solusi kepada mereka yang tidak mengerti. Tetapi ada saja orang-orang yang memanfaatkan situasi ini sehingga Stefanus akhirnya dibawa ke dalam persidangan, saudaraku. Haleluya. Jadi latar belakang Stefanus ini kita tahu kenapa dia sampai mati, kenapa dia sampai dilempari batu sebenarnya, saudara, karena ada orang yang sirik. Itu adalah pekerjaan iblis, saudaraku. Itu adalah pekerjaan si jahat untuk mencoba memberhentikan pelayanan Stefanus ini. Tetapi sekalipun memang Stefanus harus mati dilempar batu, dirajam dengan batu. Kita lihat bagaimana penyembahan yang benar dilakukan oleh Stefanus di hadapan Tuhan. Ya, jadi ketika kita baca ini, saudara jangan berpikir, oh berarti nanti saya juga harus mati sama seperti Stefanus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, martir yang dituliskan di dalam Alkitab ini sudah ditentukan. Ya, tidak semuanya orang mengalami ini. Firman Tuhan berkata, ada orang yang ditentukan mati dengan pedang. Ada orang yang ditentukan mati dengan yang lainnya. Itu sudah ditentukan, saudaraku. Ini telah dicatat di dalam Kisah Para Rasul. Dan jangan saudara ketika membaca ini, saudara jadi tidak berani untuk melayani Tuhan. No, saudaraku. Ya, tidak, karena sudah dibayar oleh Stefanus, saudaraku. Jangan tertuduh dan jangan takut, sebab Roh Kudus yang ada di dalam Stefanus itu tetap akan memberikan kekuatan kepada kita. Sekalipun mungkin suatu saat kita tetap menghadapi persoalan, namun tidak seperti apa yang dialami Stefanus, saudaraku. Tapi Tuhan tetap akan mampukan kita. Haleluya, haleluya. Nah, judul yang Pastor Daud tulis pagi hari ini, ya, penyembahan yang benar. Kemarin Pastor Daud sempat singgung, saudaraku. Penyembahan yang benar itu bukan sekedar nyanyian, bukan sekedar puji-pujian, sebab itu adalah ungkapan perasaan. Tetapi penyembahan yang benar itu adalah ketaatan kita untuk melakukan apa yang diingini oleh Tuhan. Haleluya, itu dia. Ya, jadi ketika kita sedang menghadapi persoalan pun, ya, ketika kita sedang mengalami masalah, mungkin saat ini kita sedang mengalami krisis atau tidak punya uang sama sekali, saudaraku. Ya, mungkin iblis setan sudah mengajak kita, ya, untuk melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Ada banyak orang tidak tahan menghadapi persoalan hidup. Ada banyak orang tidak tahan menghadapi yang namanya masalah rumah tangga. Bukan hanya karena suami dan istri ribut, tapi karena memang tadi, saudara, persoalan yang paling inti, yang paling sering jadi masalah dalam keluarga adalah uang, saudara. Ketika uang sudah mulai menipis, ketika makanan sudah tidak ada di rumah, anak-anak semuanya sudah berteriak, saudaraku. Ada banyak orang tidak tahan imannya dan akhirnya menjual iman, saudaraku. Dan akhirnya memungkiri dirinya sendiri. Akhirnya bukan hanya menjual iman saja, tapi menjual dirinya sekaligus. No, jangan lakukan itu, saudaraku. Haleluya. Itu artinya kita tidak bisa membawa persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah, saudaraku, tapi kita tetap bisa datang kepada Tuhan dan kita bisa bernyanyi, kita bisa memuji Tuhan. Aku bersyukur, aku tetap setia, saudaraku. Haleluya. Itulah penyembahan yang benar.
Seperti kemarin Pastor Daud sempat nyanyikan sebuah lagu, ya, seperti Paulus dan Silas ketika mereka di penjara, mereka sudah didera, ya, secara fisik mereka sudah terluka, mereka sudah mengalami kesakitan, saudaraku. Ya, kalau menurut perasaan manusia pasti tidak mungkin bisa bernyanyi lagi karena tidak ada sukacita di dalam diri mereka. Mungkin mereka pasti akan membela diri. Memang apa salah kita, Saulus? Apa salah kita, Silas? Kan kita tidak mencuri, kita tidak membuat orang lain sakit, kita tidak melukai orang lain. Kenapa kita harus menerima perkara ini? Kenapa kita harus sampai di penjara? Memang apa salah kita? Kebanyakan orang pasti membela diri, saudaraku. Bahkan Paulus dan Silas dibawa ke dalam penjara, bahkan mereka ditaruh di tengah-tengah, menjadi tontonan narapidana yang lain, saudaraku. Ya, menurut dunia ini adalah dipermalukan semalu-malunya. Karena Rasul Paulus ini adalah seorang terpelajar. Rasul Paulus ini adalah seorang sarjana. Karena dia adalah anak didiknya seorang yang berilmu di sana, saudaraku. Haleluya. Siapa yang tidak kenal dengan Saulus? Nah, ketika dia dibuat menjadi bahan tontonan di tengah-tengah itu, saudara, mungkin orang sudah menutup muka, tidak tahan melihat, bahkan agar orang lain tidak perlu tahu. Tapi Paulus dan Silas, saudaraku, mereka tidak memikirkan diri mereka. Justru ketika kaki mereka dipasung, kaki mereka diikat, mereka tidak bisa berdiri, hanya duduk saja. Mungkin berhadap-hadapan dengan Silas di penjara itu. Dan penjara itu digembok dengan gembok yang besar-besar agar mereka tidak lari, saudara. Haleluya. Apa yang terjadi di penjara itu? Paulus memanggil Silas, kemudian dia bilang, Silas, aku merasa bersyukur bisa masuk di penjara ini. Bagaimana dengan kamu? Oh iya, Paulus, aku juga berbahagia. Saya tidak tahu, saya juga berbahagia di tempat ini. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Mereka melihat bukan apa yang mereka lihat di badannya, tapi mereka melihat Tuhan Yesus, saudaraku. Lalu Paulus bilang begini sama Silas, yuk kita nyanyi yuk, ayo. Yuk kita menyanyi. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang ada di penjara di situ itu akhirnya mendengar mereka bernyanyi dan mereka heran, loh kok mereka bisa bernyanyi? Mereka sudah diperlakukan seperti itu, mereka sudah dibuat secara tidak adil, padahal Paulus dan Silas memberitakan kabar baik. Kenapa mereka yang harus dipenjara? Mereka tidak melakukan yang jahat, kenapa mereka harus disiksa? Mungkin orang-orang mempertanyakan hal itu, saudaraku. Seharusnya Paulus dan Silas ini marah, seharusnya Paulus dan Silas ini geram. Haleluya. Tapi Paulus dan Silas ini bernyanyi di dalam penjara, saudaraku. Haleluya. Dan nyanyiannya itu seperti yang kemarin saya nyanyikan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan janjimu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Saudara lihat luka-luka yang ada di badannya. Saudara lihat bagaimana mukanya lebam, dipukul, ditonjok, bahkan dicambuk. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Saudara tahu, dia ada di dalam penjara, gembok besar mengunci pintu itu, rantai mengikat kakinya. Kau berfirman dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Saudara lihat ketika Paulus dan Silas dalam kondisi sakit tubuhnya, dalam kondisi perih badannya, saudaraku, masih bisa bernyanyi. Justru saat itu, saudaraku, Tuhan gregetan dan Tuhan tidak tahan mendengar itu. Dan akhirnya Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melepaskan semua pintu-pintu gerbang itu, saudaraku. Haleluya. Saya mau katakan begini, apapun persoalan kita, jangan kita stuck karena persoalan itu. Tapi tetaplah sukacita keluar dari persoalan itu. Bukan lari, keluar agar kita bisa mengucap syukur dan memuji Tuhan.
Kalau saudara memperhatikan persoalan hidupmu, masalahmu, maka kita semakin stres, maka kita semakin depresi, kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan, kita bahkan mundur, kita bahkan tidak bisa berterima kasih, kita tidak bisa mengagungkan Tuhan, kita tidak bisa menjadi pelayan Tuhan, kita tidak bisa menyenangkan Tuhan, kita tidak bisa membawa nama Tuhan menjadi kemuliaan dalam hidup kita dan untuk orang lain. Kita nggak bisa lagi melayani Tuhan di tengah jiwa-jiwa, karena muka kita cemberut, karena muka kita mengkerut, karena hati kita galau, karena pikiran kita kusut, saudaraku. Haleluya. Tapi Paulus dan Silas tidak. Di tengah-tengah mereka dipermalukan, jadi tontonan. Di tengah-tengah mereka merasa sakit, merasa perih, nyeri, karena luka-luka lebam di badannya. Mereka sudah tidak pakai baju lagi karena baju mereka sudah dilepaskan, disobek, saudaraku. Haleluya. Tapi mereka masih bisa bernyanyi. Dengar baik-baik, itulah penyembahan yang terbaik yang Paulus berikan dan Silas berikan kepada Tuhan. Jadi bukan nyanyiannya, tetapi ketika mereka menghadapi persoalan yang sangat serius, mereka masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Seandainya mereka tidak bernyanyi dengan lantunan nada-nada, tapi ketika mulut mereka bersyukur kepada Tuhan, itu pun sebuah penyembahan, saudara. Karena lahir dari kehidupan, dari perasaan, dari situasi yang sangat tidak menyenangkan. Tapi dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah penyembahan. Jadi bukan ketika saudara ada di dalam gereja, saudara bernyanyi dengan luar biasanya. Yes, karena saudara dompetnya penuh, ya kan? Sehingga kita katakan, Yesus dahsyat, haleluya. Kuasa Tuhan Yesus dahsyat, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Kita bisa, saudaraku. Tapi bagaimana ketika kita tidak punya apa-apa? Uang kita habis, bahkan ketika kita berpikir pulang, anak-anak mau dikasih makan apa? Masih bisakah kita menyenangkan hati Tuhan? Saya mau katakan, kita belajar dari Paulus dan Silas, kita belajar dari Stefanus pagi hari ini. Haleluya. Nah, kita lihat akhirnya Stefanus seperti apa, saudaraku? Kita maju, saudara, ya. Kalau saudara baca di pasal 6 dan pasal 7 seterusnya, ketika Paulus akhirnya dibawa menjadi persoalan, menjadi masalah karena akhirnya Stefanus ini dibawa dan menjadi menghadapi masalah karena dia bersaksi, dia menceritakan tentang kisah-kisah apapun yang pernah Allah lakukan ketika kepada Nabi Musa, kepada siapapun. Karena di mulut Stefanus ini, ya, dia penuh dengan hikmat. Apa yang ada di dalam firman Tuhan itu dia saksikan, saudaraku. Jadi dia bukan menyaksikan apa yang tidak ada, tapi apa yang ada, saudara. Dia bisa menceritakan tentang Yakub, dia bisa menceritakan tentang Abraham, saudaraku, ketika di Mesir. Jadi semua pengetahuan rohani itu ada di dalam mulut Stefanus. Dan dia cerdas, dia pintar, saudaraku. Jadi buat saudara-saudara yang menyaksikan renungan pagi-pagi hari ini, mari kita rajin baca firman Tuhan. Jangan nanti ketika orang tanya kisah Yakub itu di mana, awal mulanya Israel itu seperti apa, ya, Yakub itu papanya siapa, saudaranya siapa, ya, kemudian opanya siapa, kita nggak bisa jawab, saudaraku. Kemudian siapakah yang mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, bagaimana kisahnya, kok bisa mereka keluar? Jangan sampai saudara tidak tahu cerita itu, saudaraku. Nah, Stefanus sekalipun dia masih muda, ya, dia bukan salah satu murid intinya Tuhan Yesus, tapi dia sangat memahami kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena dia memperhatikan terus apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Nah, kita masuk, saudara. Kalau saudara baca di pasal yang ke-7, itu kesaksian pembelaan Stefanus ketika dia menceritakan tentang firman Tuhan, saudara. Nah, kita masuk di pasal yang ke-7 ayat 54, ya, yang seperti Pastor Daud tadi sampaikan. Ayat yang ke-54, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Nah, saudara, sekalipun kita memang sudah melakukan, menceritakan kebenaran firman Tuhan, tidak semuanya memang orang bisa menerima apa yang kita saksikan, saudaraku. Memang ada orang-orang yang sengaja dipakai oleh setan, oleh roh jahat untuk membenci saudara. Tetapi tetaplah setia, saudaraku. Tetaplah setia. Haleluya. Tetaplah percaya Tuhan Yesus.
Ayat yang ke-55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan saudara perhatikan di ayat yang ke-55 ini saudaraku. Perhatikan saudara. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Dalam semua firman yang ada kita baca, bahkan di pengakuan iman rasuli saudaraku, ya, apa ditulis di sana? Bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi ketika kita baca di ayat yang ke-55 ini, ya, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Itu artinya melihat peristiwa ini yang tadinya Yesus duduk di sebelah Allah Bapa, saudaraku. Dan karena melihat peristiwa apa yang dialami oleh Stefanus ini, Yesus pun berdiri menyambut dia, saudaraku. Haleluya. Saudara pernah lihat kalau ada seorang pribadi masuk ke dalam ruangan saudara, dan orang-orang yang ada di dalam ruangan itu tiba-tiba diminta berdiri. Tujuannya untuk apa? Untuk memberikan penghormatan, saudaraku. Di ayat yang ke-55 ini, Yesus pun sempat berdiri di sebelah kanan Allah. Itu artinya Yesus menghormati apa yang akan dihadapi oleh Stefanus ini, saudara. Yesus memberikan penghormatan kepada hambanya ini. Haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita belajar dari Stefanus ini, saudaraku. Ya, jangan sampai Yesus itu bukan hanya berdiri, tetapi dia membungkuk malu melihat kita karena kita tidak setia kepadanya. Dalam persoalan apapun, saya tidak bilang saudara kita harus menghadapi apa yang dialami oleh Stefanus ini dan sebentar lagi dia akan mati, dia dilempari oleh batu. Tidak, saudaraku. Tapi dalam setiap apapun yang kita hadapi, persoalan-persoalan yang dekat dengan diri kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan, tetap setia, saudaraku. Sampai Tuhan pun berdiri di tahta kudusnya untuk melihat iman kita itu, saudaraku. Haleluya. Ya, Yesus sempat berdiri loh. Haleluya. Itulah luar biasanya Stefanus ini. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Itu sebuah penghormatan surga buat Stefanus, saudaraku. Haleluya. Kalau bisa kita melihat seperti ini dalam persoalan kita. Wow, luar biasa sekali, saudara. Untuk membuat seseorang berdiri karena kehadiran kita, itu adalah satu penghormatan yang luar biasa. Haleluya. Ya, maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Ternyata Saulus ada di sana. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Haleluya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Inilah penyembahan yang benar yang dilakukan oleh Stefanus, saudaraku. Bahkan dia sampai mati karena dilempari batu. Tidak ada penyesalan di dalam mulutnya, tidak ada pengingkaran iman di dalam hatinya. Dia tetap menyenangkan hati Tuhan. Bahkan sebelum dia mati, saudaraku, sebelum peristiwa batu-batu dilempari kepada tubuhnya, dia sempat melihat surga terbuka dan Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Sebuah penghormatan yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus pasti bilang begini, sabaslah hai engkau hambaku, masuklah ke dalam kerajaan surga. Oh haleluya, luar biasa saudaraku, ya. Dan pagi hari ini setelah kita mendengarkan kisah daripada Stefanus ini, saudara, jangan sering menggerutu, jangan sering keluar kata-kata penyesalan. No, ketika kita setia melayani Tuhan, lalu kita coba banding-banding dengan orang lain, orang yang tidak beribadah ke gereja,
orang yang terus bekerja kelihatannya bertambah kaya, lalu kita setia, justru kita cari Tuhan ke gereja, kita setia ikut ibadah dan kita tidak dapat rupiah dan kita tidak dapat apa-apa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah percaya, tetaplah setia. Ya, tetap senangkan hati Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, aku percaya Tuhan. Aku percaya. Aku percaya. Tuhan Yesus itu tidak mempermainkan anak-anaknya. Maliaki pasal 3 itu akan terjadi, saudara. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara orang benar dengan orang fasik. Orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Pasti suatu kali kelak, Tuhan akan memberkati hidupmu. Apakah umurmu dipanjangkan Tuhan? Apakah suami istri ini semakin enak, semakin manis? Anak-anakmu semakin setia dan tidak menjadi pemberontak. Anak-anakmu semakin taat kepada Tuhan, semakin hormat kepada orang tuanya. Karena orang-orang yang mengerti firman Tuhan seperti Stefanus ini, dia bisa menghormati sejarah, dia bisa menghormati orang tuanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tetaplah bertahan apapun persoalan hidup kita. Tidak ada seorang yang hidup tidak punya masalah. Tapi Tuhan Yesus mau lihat kita, apakah kita tetap memuji Tuhan, apakah kita tetap menyembah Tuhan, apakah kita tetap mengagungkan Tuhan, apakah tetap Yesus tetap di atas segala-galanya dalam hidup kita, apakah kita tetap mengatakan kepada Tuhanlah segala-galanya. Itulah penyembahanmu, saudaraku yang berkati oleh Tuhan. Haleluya. Jadi bukan karena hari ini, ya, jujur Pastor Daud katakan, bukan karena hari ini masih penuh beras di rumahmu, engkau bisa bersuka cita. Bukan karena hari ini tabunganmu semakin bertambah banyak, lalu engkau semakin semangat melayani Tuhan. Bukan karena itu, saudara. Bukan. Tapi penyembahanmu itu akan teruji ketika Tuhan mengizinkan ada banyak hal terjadi dalam hidupmu, dan engkau tetap fokus kepada Tuhan. Itulah penyembahanmu. Haleluya, praise the Lord. Sampai di sini pengajaran kita pagi hari ini. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.